Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya tentang sunnah-sunnah di saat menjadi imam itu apa saja? Apakah boleh kita berhenti sejenak untuk baca Al-Fatihah setelah membaca amin? Karena di tempat kami sering terjadi kesalahpahaman tentang itu. Ada yang bilang nggak boleh karena melama-lamakan waktu, takut makmum berkata-kata di dalam hati dan takut merasa kelamaan, dan dia bilang di dalam sholat tidak boleh diam tanpa ada alasan. Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wajib membaca Fatihah baik itu seorang imam, makmum, atau sholat sendiri. Khususnya sholat sendiri dan imam wajib sempurna Fatihahnya. Adapun bagi makmum, asalkan dia sempat berdiri dengan imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi jika dia berdirinya tidak sempat membaca Fatihah, imam keburu rukuk, tidak wajib baginya membaca surat Al-Fatihah. Contoh, imam sudah membaca surat Qul Huwallahu Ahad, mau rukuk kan? Tentunya kita baru masuk ke jamaah, Allahu Akbar, baru akbar, imam rukuk, ikut rukuk, Anda tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Anda tidak punya waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik, tapi rata-rata makmum kan ikut dari awal. Berarti selagi Anda ikut awal dari jamaah, dari imam, bersama imam, maka Anda wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kapan yang tepat membaca surat Al-Fatihah? Bukan di saat imam membaca Fatihah. Sebab sebagian ulama mengatakan bareng atau mendahului imam dalam Fatihah makruh. Jadi yang paling tepat adalah Anda membaca surat Al-Fatihah setelah imam. Setelah imam membaca surat. Baik, setelah imam baca surat, kamu dianjurkan mendengar. Loh, kapan saya membaca Fatihah? Maka para ulama menjelaskan, imam dalam madhab Syafi'i beda dengan Hanafi, maka disunnahkan bagi seorang imam setelah waladhdallin amin beri kesempatan sejenak makmum agar bisa membaca surat Al-Fatihah. Baru setelah itu Anda membaca surat. Jadi Anda membaca surat Al-Fatihah sempurna didengar makmum. Setelah itu Anda memberikan sejenak waktu untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai Anda membaca surat, maka di saat itu imam pun bisa mendengar, makmum pun bisa sempurna mendengarkan surah ini. Maka biasanya kalau Anda melihat orang waladhdallin amin, lalu bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan, ini adalah disunnahkan memberi kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau ternyata imamnya setelah waladhdallin amin langsung baca surat, ya tetap sah, nggak ada masalah. Dan makmum tetap makmum membaca. Jadi makmumnya nggak usah denger. Kenapa? Makmumnya punya kesibukan sendiri. Kalau rumahmu kebakar, jangan ngurusi rumah tetangga yang kebakar, selamatkan dulu dirimu, kan gitu. Jadi kalau kamu punya kewajiban, dahulukan kewajibanmu yang ada urusannya dengan dirimu sendiri. Jadi kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Jangan sok berhujah, tapi kan kita disuruh mendengar Quran. Terus ya, mendengar Quran kan diperintahkan, tapi urusanmu kan dengan orang lain. Tapi ada urusan dengan dirimu sendiri, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka bacalah Fatihah biarpun imam membaca surat. Jadi betul dalam mazhab kita Imam Syafi'i disunnahkan setelah waladhdallin amin imam memberi kesempatan sejenak bagi makmum, saktah, diam sesaat, diam sejenak. Kemudian masalah, tapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak boleh. Jadi waladhdallin amin langsung. Di situ masalah perbedaan kewajiban baca Fatihah, ada masalahnya di belakangnya. Bagi mereka enggak Fatihah pun enggak ada masalah, tetap sah. Ini kan perbedaan. Makanya karena perbedaan hukum, caranya pun juga berbeda. Kalau Anda mazhab Syafi'i seperti tadi, betul itu kesunahan, wallahu a'lam bissawab. Dalam salat berjamaah, apakah kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau menyimak imam saja? Untuk Al-Fatihah itu disarankan untuk dibaca sepanjang Anda bisa mengikutinya, karena bagian dari rukun salat. Rukun ini menjadi rukhsah bagi makmum. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya jika dia mampu, dia bisa mengucapkannya atau mengikutinya. Tapi kalau salat sendirian wajib untuk dibacakan.
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini la-nya dua, la nafi wala naqsi. La yang ujungnya harakatnya fathah maknanya dua, la nafi wala naqsi. Naqsi, nafi artinya menafikan. Bagi salat yang sendirian, maaf, salat sendirian dia tidak membaca Al-Fatihah maka nafi, salat dinafikan oleh Allah, tidak diterima. Diulang. Tapi kalau salat berjamaah dia bisa baca Al-Fatihah tapi dia memilih mengikuti imam saja, menyimak saja, maka naqsi, salatnya kurang sempurna. Maksudnya pahalanya tidak sempurna. Salatnya sah tapi pahalanya tidak sempurna. Paham? Tapi kalau ada misalnya orang salat, imam tidak sanggup diikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena imam sudah ruku. Allahu Akbar, imam ruku. Anda baru takbir. Kalau Anda mendapati imam sudah ruku, maka Anda langsung takbir, langsung ruku. Langsung ruku seketika. Nah, ruku ini seakar dengan kata rakaat, seakar dengan kata rakaah. Jadi kalau Anda sudah ikut ruku, Anda sudah dapat 1 rakaat subuh. Begitu ke masjid, imam ruku rakaat pertama. Anda takbir langsung ruku. Allahu Akbar. Nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh imam. Fakiraatul imam kiraatul makmum. Bacaannya imam dalam keadaan imamnya sudah ruku, Al-Fatihahnya imam mewakili Al-Fatihahnya makmum. Makmum langsung ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Maka setelah itu kemudian sah dia salatnya sudah 1 rakaat. Begitu imam salam, dia sudah dapat 2 rakaat. Antum nggak usah naik lagi. Jangan terlampau soleh. Oh, antum naik lagi misalnya, nggak usah. Itu sudah dinilai sebagai 2 rakaat. Jelas? Maka tolong bagi imam, mohon izin ya, bagi imam berikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Anda bisa berikan jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jeda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jeda. Atau jedanya di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Minimal jeda untuk 3 ayat sampai Ar-Rahmanir Rahim. Itu dipandang sah Al-Fatihahnya. Karena bacaan Quran terpendek, suratnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama sepakat kalau ada orang baca Quran dengan 3 ayat senilai tadi atau 1 ayat panjangnya senilai 3 ayat tadi, maka sah bacaan Qurannya. Paham? Adapun bacaan surah itu dianjurkan untuk menyimak, tidak harus diikuti bacaannya. Saat sholat maghrib, kapankah makmum membaca Al-Fatihah? 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah karena imam sudah baca, cukup. Menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Menurut mazhab Maliki, kalau bacaannya jahar, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinganya sudah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau makmumnya sir, sholat zuhur, sholat asar, maka makmum baca Fatihah. Seandainya berpegang kepada mazhab Syafi'i, makmum baca Fatihah. Kapan dia baca? 2 waktu. Pertama, selesai imam baca amin. Amin. Baca Fatihah. Bismillah. Yang kedua, ikuti bacaan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Selesai imam baca Fatihah, kita pun selesai. Ustaz pilih yang mana? Saya baca Fatihah setelah imam baca Fatihah.